Shalom, selamat Sabat buat kita semuanya. Kita patut bersyukur karena kita boleh kembali satu Sabat lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Dan saat ini kita mau merangkumkan, mengingatkan kembali tentang sekolah Sabat yang kita sudah pelajari sepanjang 1 minggu berlalu. Kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami rindu Tuhan untuk mengingatkan kembali akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyirami hati pikiran kami. Biarlah kami diterangi dan kami memahami, terlebih pelajaran yang begitu indah sepanjang minggu yang baru saja kami lewati. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari Sabat ke Sabat kita sedang diarahkan dalam pelajaran sekolah Sabat ini, bagaimana pola hidup seorang Kristiani. Bagaimana sesungguhnya pelayanan seorang yang mengaku pengikut Yesus. Dan 1 minggu baru berlalu ini pelajaran yang sangat indah buat saya. Oleh karena judulnya ialah melayani seperti Yesus. Saudara-saudara, dalam ayat inti kita, ayat hafalan kita, dalam Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ini kalimat yang sangat penting yang kita miliki juga dalam kehidupan Kristiani. Yesus katakan, tergerak hati oleh belas kasihan karena mereka ini lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus lebih tertarik kepada keprihatinan dan kebutuhan mereka daripada kebutuhannya sendiri. Artinya, Yesus itu lebih memusingkan dirinya terhadap kebutuhan orang lain daripada kebutuhan pribadinya. Inilah pelayanan dan kehidupan Yesus yang sesungguhnya. Yesus dalam hidupnya benar-benar terpusat kepada orang. Karena dia datang dari sorga dengan satu misi, menyelamatkan manusia yang sudah hilang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran yang kita dapatkan dari sini bahwa ia adalah pelayan yang berbelas kasihan. Berbelas kasihan, bukan hanya kasihan, berbelas kasihan. Dia memenuhi kebutuhan fisik, memenuhi kebutuhan mental, memenuhi kebutuhan emosional, rohani orang-orang yang di sekitarnya. Luar biasa, saudara. Dan metode Yesus saja yang akan memberi keberhasilan di dalam menjangkau manusia di atas dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak teori manusia di atas dunia ini. Tapi saya percaya hanya teori Yesus, cara Yesus yang dapat memenangkan semua lini, semua taraf hidup manusia di atas dunia ini, semua kelas manusia di atas dunia ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Al-Masih bergaul dikatakan dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka. Dan yang kedua, ia menunjukkan rasa simpatinya. Yang berikut, dia juga melayani kebutuhan mereka. Dan setelah itu, dia memenangkan kepercayaan mereka. Dan setelah itu, dia panggil mereka dan berkata, ikutlah aku. Oh, luar biasa. Ini adalah strategi pelayanan Yesus. Cara pelayanan Yesus. Dan yang saya pikir sampai hari ini sangat relevan di dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan, di zaman akhir ini. Yang pertama ialah mingle with people. Bergaul, berbaur. Kemudian dia muncul rasa simpati. Saudara-saudaraku yang kasih, ini sangat dibutuhkan. Ada compassion. Kemudian dia melayani kebutuhan mereka, ada care di sana. Kemudian dia memenangkan kepercayaan mereka, ada confidence di sana.
convince, memenangkan ya, kepercayaan. Dan yang terakhir, dia memanggil mereka, call. Saudara-saudaraku, ya, mulai dari ya, berbaur, contact with people, mingle with people, ya. Kemudian tadi ada rasa simpati, compassion. Kemudian dia melayani dengan ada care, ya, caring. Dia juga memenangkan kepercayaan mereka, ada convince di sana, ya, confidence. Ada di sana memanggil mereka, yaitu call. Ya. Apa dikatakan? Follow me, ikut aku. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ini yang kita lakukan, metode Kristus ini, saya yakin jiwa-jiwa akan lebih banyak dan bahkan lebih banyak lagi yang boleh dimenangkan di dalam kebenaran ini. Sikap Yesus terhadap orang lain, biarlah kita juga miliki, saudara-saudara. Saya senang karena Yesus melihat orang lain itu selalu mencari yang baik. Yesus selalu menggambarkan yang terbaik. Jadi waktu saya mau ketemu orang lain, siapapun, selalu saya mau cari kebaikannya. Dan saya harus menghargai kebaikan itu. Seringkali kita ini justru mau cari-cari kesalahan, kekurangan orang lain. Lalu mulai mengkritik, mengata-ngatai, menfitnah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, bisa saudara bayangkan itu? Kalau itu yang ada di pikiran kita dalam pelayanan ini. Prejudis ya, kepada orang lain. Prasangka-prasangka. Apa artinya saudara? Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia selalu melihat hal-hal yang baik, yang positif dengan orang lain. Nah, saya pikir saudara-saudaraku yang kasih, setiap makhluk hidup di dunia ini butuh untuk dihargai, butuh untuk diperhatikan. Enggak usah manusia, tumbuhan saja. Saudara bisa nanti praktekkan di rumah saudara. Dengan saudara memiliki kembang ya, yang hidup. Bila mana kita rawat dengan baik, kita perhatikan dengan baik. Dengan ada satu kembang yang lain yang kita tidak perhatikan, malah mungkin kita suka ganggu. Perhatikan pertumbuhan dari kedua kembang itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini jadi pelajaran yang sangat penting dalam hidup kita. Pada waktu Yesus bertemu dengan ahli Taurat, Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Di sisi yang lain, Yesus ya, seperti dicibir oleh para ahli Taurat. Ngapain makan dengan orang berdosa? Saudara lihat bedanya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, bahkan orang Saduki adalah salah satu ya yang mereka lakukan dengan yang seperti ini, penghindaran. Bicara teorinya harus mengasihi, tetapi ketemu orang lain yang ada adalah menghindar. Ketemu dengan masalah menghindar. Ketemu dengan kebutuhan orang lain menghindar. Saudaraku, pelajaran sekolah sahabat kita mengajarkan kepada kita bahwa Yesus bukan menghindar, tetapi dia datang, dia memenuhi kebutuhan mereka. Dia menyelesaikan persoalan mereka. Dia menolong mereka ini keluar dari permasalahan mereka. Itulah pelayanan seperti Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus memberikan gambaran, ilustrasi kehidupan orang yang mengikut Dia. Yang pertama adalah garam. Di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita tahu apalagi seorang yang sudah terbiasa di dapur berhubungan dengan masak-memasak.
Pasti garam itu selalu ada. Saya terbiasa juga memasak. Saya sering menggunakan garam untuk membuat makanan itu menjadi enak rasanya, lezat. Garam memiliki banyak fungsi. Kadang-kadang saya gunakan untuk berkumur, untuk membuang kuman-kuman di dalam mulut, atau untuk membersihkan mata sedang gatal. Ada banyak manfaatnya, mengawetkan sesuatu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehidupan orang Kristen, pengikut Yesus, harus mempunyai multiguna, banyak sarana di dalam kehidupan orang lain. Boleh menjadi berkat. Itulah pelayanan seperti Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya itu, tetapi juga dengan terang. Tuhan memberikan gambaran di dalam Matius pasal 5 ayat 14-15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Firman Tuhan katakan, lagi pula orang tidak mungkin menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Tetapi dia akan buat itu di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Sekecil apapun terang akan kelihatan di dalam gelap. Sehebat-hebatnya gelap dan sekecil-kecilnya terang, sekali lagi saudara, itu akan kelihatan. Itulah sebabnya kenapa Yesus membuat ilustrasi ini, agar kita lebih mudah, manusia lebih mudah memahami bagaimana pelayanan yang sesungguhnya. Segelapnya dunia ini, di dalam kejahatan, di dalam kekasaran, di dalam segala kehidupan yang tidak baik. Tetapi kehadiran seorang Kristen di tengah-tengah mereka akan nyata. Itulah pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita tidak menunggu harus banyak orang yang berbuat baik. Mari kita mulai dari diri sendiri. Kita harus menjadi garam di tetangga kita, di rumah kita, di gereja kita, di komunitas kita, di tempat kita kerja, di mana saja, harus menjadi cita rasa kepada orang lain. Sehingga mereka akan mengenal Yesus dari kehidupan saudara, dari kehidupan saya. Oh, siapa mereka ini? Hebat sekali. Sangat menguntungkan, sangat indah bersama mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gantinya ada orang, aduh, jangan dekat dengan orang itu. Mendingan orang itu pergi, enggak usah dipanggil, enggak usah digabungkan ke sini, repot kita nanti. Saudara-saudara, kalau kita mau menjadi garam, mari kita hidupkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dibutuhkan menjadi terang kepada dunia yang gelap ini. Sekecil apapun yang kita miliki, kemampuan kita, sikap kita, kata-kata kita, pelayanan kita, sekali lagi saudaraku, itu sangat berarti di dalam gelap gulita ini. Saudara-saudara, tidak ada yang dapat menutup terang. Terang tidak terpisah dari kegelapan, namun menembus kegelapan dan membuat kegelapan itu menjadi terang. Saudaraku yang kasih, apakah yang Yesus maksud ketika dia berdoa agar para pengikutnya ini akan ada di dunia tetapi tidak dari dunia? Saudaraku, di dalam Yohanes pasal 17 mulai ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku juga mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini sekarang sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota tubuh Yesus, kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia, dan kita sedang diutus kepada dunia yang jatuh ini. Jadi kalau kita sudah belajar sekolah sahabat 1 minggu ini, dan betul-betul kita ini orang Kristen, pengikut Tuhan, orang beriman, harusnya ada satu perubahan yang terjadi di gereja, saudaraku. Ada perubahan yang terjadi dalam diri saudara. Ada yang terjadi dalam pelayanan kita. Kenapa? Karena kita semua sudah menjadi berkat kepada dunia ini. Jadi mari kita tunjukkan kepada dunia agar kita ini jadi berkat, bukan menjadi kesusahan bagi dunia. Saudara yang kasih, sekali lagi diulang perlakuan Yesus kepada orang lain. Pikiran bagaimana perasaan perwira tentara ketika Yesus mengatakan bahwa dia belum menemukan tingkatan iman. Di sini diceritakan di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Mungkin kita bisa baca kembali untuk mengingatkan kita. Matius pasal yang ke-5, pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datang seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring dalam rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang perwira, seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang yang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia akan mengerjakannya." Saudara yang kasih, pada waktu Yesus menemukan perwira ini, itulah dikatakan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, keyakinan kita dengan ajaran kita, dengan tindak tanduk kita, dengan sikap kita, dengan iman kita harusnya selaras, saudara. Tapi betapa sering kita ini hanya dalam teori lebih besar, dalam pengajaran kita hebat, sama seperti ahli Taurat, tapi tidak ada iman sebenarnya sama sekali. Tidak ada perbuatan di sana, saudara. Yesus sedang menemplak orang-orang yang mengaku pengikut Tuhan, tetapi mereka bukan pengikut yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus ingin sekali memenuhi kebutuhan-kebutuhan melalui kita ketika kita menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Dalam pelajaran sekolah sahabat 1 minggu ini, saya mengambil kesimpulan bahwa kebutuhan utama yang paling dibutuhkan manusia saat ini adalah kebutuhan hubungan pribadi dengan Tuhan dan kesadaran bahwa kehidupan itu adalah memiliki makna abadi. Kalau itu yang kita miliki, kalau itu yang kita yakini sekarang, saya percaya kita mau melayani seperti Yesus. Bukan sekadar teori, tetapi kehidupan yang luar biasa. Yang terpenting bagi Yesus ialah pesan Yesus pada murid-muridnya dalam Matius pasal 24.
yang memadukan peristiwa mengenai kehancuran Yerusalem dan hari-hari sebelum kedatangannya, di mana diikuti dengan perumpamaan akhir zaman dalam Matius pasal 25. Apa yang menjadi kesimpulan dari sana? Karena kualitas karakter yang benar-benar dari orang-orang yang menunggu kedatangannya itu sangat dibutuhkan. Kualitas karakter. Saudaraku, di sana ada cerita dalam Matius pasal 25 mengenai 10 anak darah, demikian juga dengan orang yang diberikan talenta. Ini pelajaran yang sangat penting bagaimana kita mempersiapkan diri kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pentingnya kehidupan yang asli, otentik, dipenuhi roh, seperti 5 anak darah yang siap sedia, sehingga pada waktu kedatangan mempelai itu mereka bangun dan langsung berjalan bersama-sama, tidak menunda-nunda. Yang kedua, pentingnya dengan setia menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 10 talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, mau berapapun itu saudara, pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan sekali lagi, Yesus mengajarkan kita di dalam pelayanan ini, jangan lupa memenuhi fisik, kebutuhan jasmani orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya dalam pelajaran Sekolah Sahabat 1 minggu ini, saya rindu kita semua boleh meneladani Yesus dalam pelayanan, dan itu tidak sulit. Itu tergantung hati saudara. Kalau kita buka hati kita, tidak ada yang sulit kita bisa lakukan seperti yang Yesus lakukan. Karena kita bukan dari dunia, sama seperti Dia bukan dari dunia. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, menyanggupkan kita kalau kita mau digunakan oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita melalui pelajaran ini. Inilah doa dan harapan saya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu oleh karena firman-Mu yang begitu luar biasa. Jadikan kami seperti Yesus, yang suka bergaul, memberi simpati, untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, dan memenangkan kepercayaan mereka, lalu memanggil untuk mengambil keputusan mengikut Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu, jadikan kami seperti kehendak-Mu, karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.